kematian. Sedangkan Yesus mati, tersentuh oleh kematian. Yesus dilihat oleh manusia, bahkan digapai oleh manusia. Bahkan kuasanya di bumi itu tak ada. Sebagai Tuhan tak ada, sebagai Raja tak ada. Hanya mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Halo semuanya, malam ini Zuma bawa satu ayat lalu dipakai untuk merobohkan seluruh iman Kristen. 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan tak tersentuh maut. Tuhan tak bisa dilihat manusia. Tuhan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Lalu Zuma bilang, Yesus mati, Yesus kelihatan, Yesus disentuh. Jadi, Yesus bukan Tuhan. Anak Batak menjawab dengan rumus yang sering muncul. Bapa tidak kelihatan, Yesus adalah wujud Bapa. Satu pihak pakai ayat untuk menolak inkarnasi. Pihak lain pakai ayat untuk membenarkan inkarnasi. Mana yang konsisten dengan teksnya sendiri? Tonton, jangan cuma ikut sorak. Oke, silakan. Langsung aja langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sahabat dimanapun berada, malam ini saya jumpa lagi dengan saudara anak Batak. Tema yang saya usung hari ini adalah terkait dengan kitab beliau, surat Paulus, yang mengusung nama anak angkatnya Timotius. Tepatnya di 1 Timotius 6:16, di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh maut, oleh kematian, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya, dan memang manusia tak mampu melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, ini yang saya tidak bisa telaah dengan akal sehat saya adalah ketika dalil ini tertulis dengan terang di sana, tapi saudara kami Kristen malah menyebar ke seluruh dunia dengan mengajarkan menyembah kepada yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa mati, yang bisa disentuh manusia, yang bahkan turun sendiri ke bumi, di mana beliau menjadi anak manusia seutuhnya manusia. Oleh karena itu rasa penasaran saya muncul ketika diajarkan bahwasanya di dalam 1 Timotius 6:16 ini ada hakikat yang tak terlihat oleh manusia, dan manusia memang tak bisa melihatnya. Dan nanti siapakah hakikat yang dimaksud, di mana dia tidak tersentuh oleh maut, dia tidak tersentuh oleh kematian. Sedangkan Yesus mati, tersentuh oleh kematian. Yesus dilihat oleh manusia, bahkan digapai oleh manusia. Bahkan kuasanya di bumi itu tak ada. Sebagai Tuhan tak ada, sebagai Raja tak ada. Hanya mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, di mana tanggung jawab saudara kami Kristen harus menjelaskan ke kita siapakah esensi yang diceritakan di dalam 1 Timotius 6:16 ini, yang tidaklah mungkin itu adalah Yesus yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen hari ini. Untuk itu sekali lagi, ini adalah hal yang membuat kami umat Islam penasaran ketika membaca dalil ini, tapi ternyata orang Kristen justru menyembah anak manusia bernama Yesus, di mana sifat-sifat yang melekat pada Yesus itu adalah sifat kemanusiaan, sedangkan 1 Timotius ini menceritakan tentang satu esensi yang di luar daripada sifat makhluk. Yang pertama, tidak tersentuh oleh kematian, berarti bukan makhluk. Yang kedua, tidak terjamah oleh manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya, berarti dia dikategorikan bukan makhluk yang ada di bumi. Lalu dikatakan di sana baginya lah hormat, artinya dia tidak pernah rendah, tidak pernah dihina, tidak pernah dinistakan, tidak pernah kemudian dikutuk, karena ketika dikatakan baginya lah hormat, berarti dia selalu berada pada posisi yang suci. Lalu dikatakan kuasa yang kekal, artinya dia tidak pernah ada padanya kondisi di mana dia tidak berkuasa apapun. Nah, sedangkan Yesus kebalikannya, mati, diketahui oleh manusia, bersemayam dalam
terang, nggak pernah. Dia hanyalah seorang manusia yang diceritakan sebagai makhluk yang dikutuk, lalu kemudian ya tidak dihormati, ditempeleng, diludahin, ditonjok, bahkan pakaiannya dibagi-bagikan. Dengan kata lain, dia ditelanjangin, kemudian dia ditombak, dia digantung, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat mustahil kalau orang yang masih sehat bisa mengatakan bahwa itu adalah Yesus, atau ada orang yang mengatakan ini adalah Tuhan, tapi ada masa di mana dia turun ke bumi menjadi manusia. Nah, tapi yang namanya Kristen ada saja caranya untuk menguraikan atau untuk menyampaikan konsep imannya, meskipun orang di luar agamanya tidak bisa mengikuti, tidak bisa menerima, dan memang nggak bisa masuk di akal. Artinya mungkin prinsipnya yang penting imani saja, yakini saja, percayai saja Tuhan turun di bumi ditempeleng manusia, meskipun itu tidak rasional dan bertentangan dengan dalil 1 Timotius 6:16 ini. Silakan. Baik. Ya, seperti itulah kawan-kawan ya. Sekarang saya akan menjawab. Siapakah dia di dalam 1 Timotius 16? 1 Timotius 6 ayat 16. Siapakah dia itu? Lihat nih. Yang pertama kawan-kawan, kita berbicara tentang Allah. Bagi agama lain tidak masuk akal katanya kan. Bagi orang Kristen ada aja cara orang Kristen menjelaskan, sekalipun tidak masuk akal. Nah, lihat nih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau akalmu nggak sanggup, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan itu melampaui akalmu. Paham ya? Itu yang tertulis loh dalam kitab suci. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jadi kalau akalmu nggak nyampe, jangan salahkan Tuhan. Jangan katakan tidak masuk akal. Karena memang damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah dia di situ? Inilah itu. Coba lihat ke sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapalah yang disebutkan dia di situ. Siapa Bapa itu? Roh keilahian Yesus. Ingat ya, Bapa tidak bisa dilihat, Bapa tidak tersentuh. Tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apakah orang Kristen punya dua Tuhan? Tidak. Ya, bahwa Yesus adalah wujud Bapa itu. Bapa tidak bisa dilihat. Itulah dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Itulah Bapa di surga. Itu tidak bisa dilihat. Di surga pun nanti kita tidak bisa melihatnya. Paham ya? Yang kita lihat adalah Yesus, karena Yesuslah wujud dari Bapa. Nah, sekarang ya ini. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak mengerti relasi antara Yesus dan Bapa akan bingung. Ini. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi Yesus itu adalah wujud dari Bapa itu sendiri. Misalkan nih Bapa berfirman kepada Bang Juma, "Juma, aku mau datang ke rumahmu," kata Bapa. Yang datang Yesus. Karena Yesus adalah wujud dari Bapa itu. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Bapa itu roh, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Yesus itu wujudnya. Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Kembali ke pertanyaanmu di dalam 1 Timotius. Sebentar ya. 1 Timotius 6 ayat 16 saya bacakan nih.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ingat, manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah itu? Bapa. Bapa yang tidak terhampiri itu. Bapa yang tidak bisa dilihat itu. Nah, bagaimana kita mau menyembah Bapa sementara kita tidak bisa melihatnya? Makanya Bapa mengutus wujudnya ke dunia. Itulah Yesus. Wujud dari Bapa itu. Makanya Yesus berkata, tidak percayakah kau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Lagi Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dan Yesus itu adalah wujudnya. Jadi sekali lagi, Yesuslah Allah yang bisa dilihat. Maka kalau kawan-kawan membaca di dalam kitab suci misalkan, Tuhan bertemu dengan Musa, Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Siapakah Tuhan yang berbicara kepada Musa? Yesus. Yesuslah Tuhan yang bisa dilihat. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Siapakah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Apakah Bapa? Tidak. Yesuslah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Bapa itu di sorga dan dia tidak pernah meninggalkan sorga. Karena dia adalah roh keilahian Yesus. Itu jawabannya, Bang Juma. Stop di sini. Barusan ada dua klaim yang bentrok di meja yang sama. Zuma berpegang pada 1 Timotius 6 ayat 16. Teks itu memang keras. Satu-satunya yang immortal, tak tersentuh maut, tak ada manusia yang melihatnya. Anak Batak tidak membantah bunyi ayat itu. Dia geser sasarannya. Katanya, yang dimaksud 1 Timotius 6 ayat 16 adalah Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus wujud Bapa. Lalu Yohanes 1 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 9 ditarik. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Masalahnya bukan apakah Kristen punya ayat. Masalahnya, logika yang dipakai Zuma untuk memukul, lalu dipakai anak Batak untuk menambal, tetap tabrakan. Kalau Bapa tak bisa dilihat, tapi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, maka Bapa pada titik itu sudah bisa dilihat. Kalau yang tak tersentuh maut adalah Bapa, tapi Yesus disebut wujud Bapa, lalu Yesus mati, maka wujud itu justru mengalami apa yang ayat itu tolak. Zuma melebih-lebihkan juga. Dia meratakan Yesus mati seolah otomatis menutup semua penjelasan Kristen tentang kebangkitan dan dua natur. Itu polemik, bukan eksegesis. Tapi jawaban anak Batak juga terlalu licin. Melampaui akal dari Filipi 4 ayat 7 itu soal damai sejahtera Allah. Bukan izin untuk menumpuk kontradiksi lalu dibilang misteri. Satu ayat tidak boleh dipelintir. Dua ayat yang bentrok juga tidak boleh ditutup dengan pokoknya iman.